Beliau adalah sesepuh bikers yang sangat peduli terhadap perkembangan dunia trail di tanah kelahirannya. Beliau bukanlah pemilik dealer motor, tapi rela hingga punya 3 buah motor trail untuk sekedar dipinjamkan gratis supaya anak didiknya dapat berlatih mengendarai trail dengan benar. Beliau adalah sosok yang begitu berjiwa sosial. Beliau juga mempelopori berdirinya tim SAR di kota Kediri. Kiprahnya bukan hanya melatih tim SAR dari Brimob saat awal berdiri, tapi juga memfasilitasi semua keperluan tim SAR yang dibutuhkan saat itu. Demi kemanusiaan, semuanya dilakukan. Marilah kita sambut sosok beliau, Om Erik Sutanto. Hello everybody, welcome back with me. Pada Jiwa di Atas Roda episode kali ini, saya menghadirkan Om Erik. Beliau adalah sosok sesepuh dari dunia trail di Karesidenan Kediri. Beliau mengabdikan diri pada dunia otomotif sejak muda hingga akhirnya sekarang usia 64 tahun. Beliau rajin sekali melakukan pembibitan para biker-biker muda, biker-biker cilik, supaya regenerasi dunia trail di Kediri ini bisa terus berkembang ya Om ya. Ya. Selain itu kiprah beliau juga nggak main-main dalam dunia Basarnas, tim SAR Brimob Kediri. Dan beliau sangat berjasa dalam perkembangan tim SAR Brimob di Kediri, sehingga setiap kali ada bencana, segala sesuatu lah, tanggap bencana, urusan yang urgen-urgen di Karesidenan Kediri, mulai gunung meletus, korban tenggelam di laut, di sungai, beliau adalah garda terdepan yang terjun duluan bersama dengan tim Brimob ya. Iya. Nah, oke, kalian penasaran seperti apa kiprahnya? Yuk tonton terus vlog kali ini. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, dukung terus saya berkreasi. Nah kawan-kawan, sekarang mari kita berkenalan dengan sosoknya. Beliau adalah sosok yang luar biasa. Mari kita perkenalkan Om Erik. Silakan disapa netizennya Om. Halo, welcome back my channel. Ngikutin aja ya. Ya, saya sangat senang dengan hobi motor trail. Kalau dulu masih SMA ya motor-motor biasa ya. Mulai kapan Om tepatnya kalau boleh tahu Om itu suka ngetrail? Awalnya pertama langsung suka motor biasa apa langsung ngetrail? Motor biasa dulu. Touring biasa dulu. Touring biasa. Ya kayak aku gini ya. Ya. Kayaknya mungkin siapa tahu gua ke depannya malah gila ngetrail coy. Karena waktu ya berjalan dengan musim. Iya. Dulu mau trail tak punya uang. Karena motor trail pada saat dulu tuh mahal sekali. Nah, sekarang udah jadi sultan sekarang bedanya. Bisa trail sekarang tetap mahal trail, tapi beliaunya udah sultan. Bisa beli. Nah, kebetulan juga musim. Jadi seluruh Kediri sampai dimana-mana seluruh Indonesia semuanya trail semua. Trail semua. Ya. Waduh, akhirnya kebablas. Beli motor trail. Ya. Pertama saya cuma mengawal dari kalau ada event-event trail dari Brimob itu saya cuma ngawal cari jalan, merasa tidak tertarik sama sekali waktu saya nyoba motor trail itu. Oh gitu. Jalan rusak kok gak enak ini kok tetep mereka seneng. Di mana senengnya? Belum lagi macet, ditarik karena berlumpur dan sebagainya. Kebetulan waktu itu medannya di Gunung Klothok. Yang saat ini semua ekstrim di Gunung Klothok itu batu-batu doang. Waduh. Ya, kalau mengadakan event jangan di Klothok. Gunung Klothok nggak laku untuk dijual. Karena terlalu sulit ya? Terlalu sulit. Bagi orang yang rumahnya sini seneng. Orang gitu. luar kota, waduh, sangat menderita. Apalagi motornya modif joprotol semua, rusak semua. Makadam panjang. Tapi trailnya Om ini hebat nih, utuh semua. Cukup lah kalau KLX ini cukup untuk medan apapun. Juga harganya terjangkau, dulu juga murah. Untuk bore up-nya juga murah, merek Kawahara. Tenaga langsung tambah banyak. Oh gitu. Ya, karburatornya mau modif bisa karena ini kan masih karbu. Modif-modifnya gampang sekali untuk Kawasaki. Ya, wow. Awet. Gitu. 5 tahun belum rusak lah.
Kalau kita ngamuk aja belum tentu rusak. Hancur-hancuran sudah. Itu disiksa nggak karuan juga. Enggak apa-apa. Yang ini kan ada limiternya. Jadi gasnya lebih kan dia berebut kan aman. Ada limiternya kan. Jangan dibuang limiternya. Oh, kalau malah nggak boleh dibuang. Nggak boleh, jangan. Kalau dinaikkan dikit boleh lah. Ganti alat. Ya, CDI-nya dinaikkan dikit boleh. Oh, gitu. Kalau bore up-nya kudu bore up yang bener. Punya Kawahara itu kan bore up cocok dengan kompresinya. Iya. Kalau bore up asal-asalan kita coulter, dulu kan nggak ngerti memang pemain-pemain dulu di coulter begitu aja, tadi akhirnya overheat. Iya, nggak sesuai dengan Ya, sirkulasi kan olinya. harus gede, klapnya harus diperbesar. Klapnya terus sirkulasi olinya nggak karu-karuan, balance akhirnya gitu. rusak berkepanjangan. Saya juga pernah beli motor bekas, rusak yang berkepanjangan sampai angkat tangan dekat saya. Akhirnya dibuang. Saya jual dah murah-murahan. Tapi sudah fit sebetulnya. Tapi lihat sudah nggak mood ya. Aduh, beli baru aja lah. Dulu waktu Gunung Kelut meletus, saya beli langsung dua baru. Wih. Saya titipkan arek-arek teman bapak-bapak yang trail. Ya, kebetulan untuk evakuasi ke Brimob saya kirim sana. Nah, ini loh guys, contoh ini. Beliau mengabdi nggak tanggung-tanggung. Ketika Gunung Kelut meletus hari Valentine 14 Februari 2014, beliau langsung beli motor trail 2 langsung. Kawasaki. Untuk diperbantukan ke itu evakuasi gunung meletus ini. Selesai itu kembali rusak 1. Karena yang pakai orang banyak. Oh iya, soalnya kan juga untuk buka-buka jalur penyelamatan warga gitu. Udah enak, karuan udah pokok rusak saya perbaiki lagi. Spare juga waktu itu masih sulit, tahun itu masih sulit. Tapi tunggu 1 bulan masih ada. Kalau sekarang di stok seluruh stok, spare part banyak. Wah, sekarang udah melimpah. Wah tuh, ya, banyak persaing juga. Iya. Datangan kompetitor yang lain juga, tapi ya masih dominan Kawasaki lah. Dia ringan, beratnya 118. 118 kilo. Ingat ya dah. Viewer sampai ingat ya. 118. Kali 140 malah lebih ringan lagi. Iya, 98. Iya. Cuma gimana? Belinya nggak punya. Iya, itu punyanya Kawasaki Thailand loh. Nggak ada. Masuk sini itu seminggu dapat jatah cuma 2 sebulan deh 2. Ada yang punya stok ya, mintanya 50 juta. Sebetulnya aku ya berminat beli 50. Dulu aku berminat sekali beli itu, tapi saya rasakan ya ini cukup lah yang biasa ini. Kedua, saya hari ini saya punya KLX 3 spesial dipinjam-pinjamkan. Beli bekas. Yang ini dulu beli baru. Yang 2 beli bekas. Yang masih bagus. Pinjam-pinjamkan. Jadi untuk murid-muridnya itu. Iya. Nah, ini omong-omong. Om ini sejak kapan mulai melakukan pembibitan para biker trail, Om? Baru 3 bulan ini. Oh, baru 3 bulan. Dan sebelumnya sudah bibit banyak juga berarti. Ya, tapi senior lah, teman-teman aja. Teman yang belum keracunan diracuni. Ini gua ada 3 tak pinjem-pinjem. Ya, biasa ya gitu, ya kasih terus. Akhirnya lama-lama beli. Ya, lama-lama mereka ya beli. Awalnya dipinjemi, lama-lama keracunan terus beli. Iya, rata-rata gitu, termasuk aparat juga akhirnya juga. Aparat pun akhirnya ikut keracunan. Seneng, awalnya kita racunin dulu. Kapolres juga ikut keracunan. Dan dem keracunan. Nah ini, dan break ya bisa juga. Kebetulan. Nah ini tadi ada yang menarik. Om tadi kan bilang awalnya nggak seberapa suka trail karena dulunya cuma bukain jalan untuk Kapolres, untuk apa kok. Terus akhirnya bisa suka itu gimana ceritanya, Om? Saya mencoba jalan yang biasa-biasa saja. Setelah kita ini ngetrail itu harus berdiri, bukan duduk. Nah, terus selama Anda masih duduk, cintamu trail akan masih 50%. Begitu kamu bisa duduk dengan posisi yang benar, berdiri enak, kamu pasti cinta dan langsung keluar enaknya. Seperti kita naik kuda. Satu, aman. Jalan rusak kita harus berdiri. Jalan turun yang lebih sulit berdiri. Akhirnya dengan berdiri itu tahu tuh ternyata keterlaluan malah enak. Lebih gila. Akhirnya terus kecanduan nih. Iya sampai sekarang. Oh. Ya, hampir tiap minggu. Akhirnya malah lupa sama touring ya.
touringnya lupa, merasa terlalu enak, Terlalu mudah. gampangan, oh. Ya kurang ada tantangan, cuma ya tetap seneng kalau banyak kawan lah. Oh, akhirnya touringnya males, terus berubah ganti sekarang ngetrail tiap minggu. Ya minggu. Wah. Nah ini masalahnya juga bocil nih, kalau bisa 1 minggu 2 kali. Wih, 1 minggu 2 kali. Ya, mintanya 2 kali. Kan sekolah juga semua nggak ada masuk juga seminggu 2 kali 3 kali. Oh iya, Banyak karena waktu daring ya ini waktunya. ya? Ya, Sekolah online. sekolah online semua. Makanya dia minta seminggu 2 2 kali yang ngetrail. saya yang berat nggak kerja. Paling yang hari Rebo Kemis latihan deket-deket aja. Oh gitu. Ya jamming-jammingan, teknik-teknik untuk belok dan sebagainya kita masukin menu itu. Oh. Jadi anak-anak kecil itu bocil trail adventure itu sudah bagus. Jadi kalau jampingan dia itu pasti berdiri. Anak kecil udah bisa. Sudah saya ajarin. Bisa jumping seneng ya. Bisa. Wih. Dulu kan saya juga kursus sama pembalap kita dari Kediri, Samsul Huda. Oh, dulu. Kenal kan? Oh. Saya berguru dengan dia. Karena dulu pertama aku ngetrail itu sering jatuh. Tidak nyaman, sering jatuh. Tapi seneng. Lah, Akhirnya belajar ngetrail. sampai saya Tekniknya gimana itu iya, dipelajari? supaya saya tidak gampang jatuh, tidak lelah. Nah, tekniknya gimana Om ternyata? Ya, Bagi-bagi dong. Nah ini kalau turun harusnya berdiri. Kalau tidak cukup ekstrim. Heeh. Kadang-kadang saya sendiri karena terlalu ekstrim juga takut. Umur. Untuk berdiri. Umur. Nah, terpaksa ya engine off terus geser saja atau kasihkan guide ke saya aja. Tapi kalau yang biasa-biasa masih mampu. Kalau kelotok harus latihan lah. Kelotok itu medannya berat. itu. Batu-batu. Kan bisa naik puncak. Oh. Kalau kemarau 7 menit 8 menit sampai. Tapi kalau nggak kemarau bisa 2 jam karena licin dari tarik-tarian. Betul. Oh, gitu. Nah, pakai teori lagi sudah itu, teori okol. Kedua ya harus cukup lama ngetrailnya lah dari bisa ke kelotok itu. Jam terbangnya itu harus Jam bagus. terbang maksudnya istilahnya jam terbang. Kalau nggak gitu nggak bisa ya. Takut. Ya batu-batu takut juga turunnya juga kalau salah bisa patah kaki dan sebagainya. Karena gitu. saya itu sering jatuh dulu sampai masuk kali dan sebagainya. Protektorku saya standar motocross. Oh gitu. Jadi perlengkapan mulai dari helm, protektor Ya, semua neck standar. brace, ini rangkap 2, semua lah, sepatu semua ada. Tidak ada celah, cuma samping sini aja celahnya. Pernah kan Om, suka dukanya apa waktu ngetrail? Pernah kejadian jatuh terus patah tulang atau gimana? Ini tidak pernah saya. Untung ya nggak pernah ya. Ya jatuh kena sini pernah. Sekian puluh tahun nih selamat terus ya. Selamat, karena ya kita juga harus hati-hati lah, Nah, hati-hati. Medan yang tidak bahaya juga harus hati-hati juga lah. Atau Oh, kita gitu. lengah kecemplung kali. Saya dulu waktu jalan ada jembatan. Jembatannya aku lewatin. Kebetulan aku sendiri, jembatannya patah, saya masuk 4 meter ya jatuh. Motorku nggak apa-apa. Saya juga kebetulan cuma tergilir sedikit. Bisa 4 ikan, meter nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ikut met 4 dulu Malang di Stad Batu. Sangat coy. Iya. Nek aku yang 4 meter ceplok ya Bu. Ya karena safety ku lengkap. Safety lengkap, jatuh pun akhirnya Ya kebetulan jatuhnya masih beruntung lah. ya masih bilai selamat lah. Baik selamat. Kan ini dijual nalar. Jembatan putus. Oh iya. Jadi posisi pas melintasi jembatan langsung Jembatan waktu aku berhenti sudah. sudah berhenti. Sudah berhenti. Ternyata Berhenti, putus. putus. Nah, dia Oh jembatan tali gitu toh. jembatan anu sesek kayu. Sesek Oh. bambu itu loh. Jembatan di kampung itu. Ya di tengah hutan lah istilahnya itu. Jalan yang setapak kecil itu berkilo-kilo sampai capek-capek itu ya enggak apa-apa. Ya memang pas apes lah Om. Pas ya. apa kecemplung untung enggak apa-apa aja. Teman-teman pada bingung. Naikkan motor aja orang 6 naik semua. Setengah mati. Bisa melanjutkan sampai finish. Oh gitu. Tergilir. Jadi kalau untuk anak-anak trail ya les lah. Kursus sama pembalap-pembalap. Tidak terbang, cuma biar Anda nyaman. Ya Waktu. mungkin kalau kalian di luar Kediri disarankan memang
banyak berguru lah pada mereka yang jauh lebih senior Ya, yang ngerti senior. teknik ya untuk trail. Kebetulan kalau di Kediri sini beliau ini dengan sukarela mengabdikan diri, mau ngajak ngetrail. Anak kecil-kecil. Bahkan itu motor 3 disediani untuk dipinjem-pinjemin. Cumi-cumi. Kalau nggak gitu nggak jalan. Karena motor itu juga penting. Tapi motivasinya apa Om? Om kok sampai begitu pedulinya ya? Padahal dibilang Om nggak punya dealer juga untuk Kawasaki. Nggak ada. Nah, tapi kok demikian pedulinya sampai mau punya motor 3 untuk dipinjam-pinjamkan supaya dunia trail ini maju. Nanti kalau mereka sudah jatuh cinta biar beli sendiri, tapi trail tetap 3 ini tetap dipinjem-pinjemin. Nah, itu motivasinya apa kok bisa ingin mengembangkan? Malah harusnya yang punya jujur aja nih, yang punya mindset kayak gini nih harusnya malah disarankan pemilik dealer yang kayak gini. Karena kaitannya dengan bisnisnya dia sendiri. Iya, harusnya ada dealer yang dipinjemin ya. Kan sulit rusak lah. Saya pinjem nggak mungkin rusak lah. Saya berani Kawasaki kan, punya dealer kan, rusak saya belilah. Apa penyebabnya rusak? Satu saja. Sebelum ngetrail, lihatlah olinya. Itu aja Kawasaki. Karena trail kebetulan pasti ada tambah sedikit-sedikit lah. Mungkin jatuh hidup dengan kondisi jatuh kurang lah 3 kali pergi ya cek lah. Kalau masih bagus ya kasih tambah oli. Itu aja kok. Gitu. Kawasaki kan? Ya itu udah olinya aja lihat. Olinya aja. Nggak pernah rusak lah. Saya pinjemin Gitu nggak ya. apa-apa kok. Nggak pernah rusak. Saya cek sendiri oli saya. Nggak Ya pernah kalau jatuh baret-baret itu biasa lah. Nggak ada yang sudah eman. Kirim kan murah plastiknya. Ini sebenarnya jujur aja ya. Aku juga kaget juga sih dari Om Erik ini. Aku memang pernah diajak ngetrail dulu, coy, sama Om Erik ini bareng komandan Brigif dulu ya. Dan